Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Nur Insani dari kelas 2021A NPM 212151017 dari Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Pada video kali ini saya akan membahas mata kuliah teori bilangan untuk memenuhi ujian tengah semester. Soal yang pertama, tuliskan 5, 6, 7, 8, 9 ke dalam sistem lambang bilangan Babilonia dan bilangan Maya. Yang kedua, tuliskan bilangan kompleks Z sama dengan negatif 5 ditambah 5i dalam bentuk polar dan Euler. Yang ketiga, misalkan operasi tambah dan kali dalam sistem bilangan real didefinisikan sebagai berikut. A tambah B sama dengan 2A dikurangi B ditambah 5. B, A dikali B sama dengan A dikurangi 2B ditambah AB. Tentukan unsur inverse tambah dan kali. Yang keempat, hitunglah A, B, D, T, E basis 15 dibagi TP basis 15, B, PT, B, D, T basis 14 dibagi B, 29 basis 14, C, ubahlah 0,87 ke dalam basis 13. Yang kelima, A, gunakan teori binom untuk menjabarkan X dikurangi 3Y pangkat 10. B, tentukan suku ke-9 dari 3X ditambah Y pangkat 15. Untuk soal yang pertama, tuliskan 5, 6, 7, 8, 9 ke dalam sistem lambang bilangan Babilonia dan bilangan Maya. Pada bilangan Babilonia, lambang dasarnya yaitu segitiga ke bawah bernilai 1 dan segitiga ke kiri bernilai 10. Maka penyelesaiannya yaitu 5, 6, 7, 8, 9 sama dengan 60 pangkat berapa yang hasilnya mendekati 5, 6, 7, 8, 9. Dan diketahui 60 pangkat 2 yang hasilnya 3600 dikali berapa yang hasilnya mendekati 5, 6, 7, 8, 9. Hasilnya 15 dikali 3600 menjadi 54.000 ditambah sisa, yaitu 5, 6, 7, 8, 9 dikurang 54.000, sisanya 2.789. Lalu berapa kali berapa atau 60 kali berapa yang hasilnya 2789, yang mendekati 2789 hasilnya 46 dikali 60 yaitu 2760, sisanya 29. Lalu tulis saja ditambah 29. Lalu gambarnya seperti ini. 15 itu memiliki 10. Jadi digambarkan dengan segitiga ke kiri. Lalu 5-nya itu digambarkan dengan segitiga ke bawah. Maka kita gambar segitiga ke bawahnya 5 buah. Lalu kenapa di sini ada selang, yaitu agar tidak keliru dalam menafsirkan nilai-nilai dari lambang-lambang. Biasanya digunakan tanda selang karena dipangkatkan 2. Jadi selangnya 2. Lalu 46 dikali 60. Nah, berarti puluhannya ada 4, maka segitiga ke kirinya digambarkan 4. Dan satuannya ada 6, maka segitiga ke bawahnya digambarkan 6. Segitiga ke bawah. Lalu di sini ada selang 1, karena pangkatnya 1. Lalu ditambah 29, maka segitiga ke kirinya 2, dan segitiga ke bawahnya kita gambarkan dengan 9 segitiga ke bawah. Selanjutnya pada bilangan Maya yaitu 5, 6, 7, 8, 9 sama dengan, untuk bilangan yang lebih besar dari 19, bilangan dasarnya itu 20, untuk bilangannya lebih besar lagi. Pakai bilangan dasar 18 dikali 20. Lalu penyelesaiannya. 5, 6, 7, 8, 9 sama dengan 20 pangkat berapa yang hasilnya mendekati 5, 6, 7, 8, 9. 20 pangkat 2 itu 400 dikali 18, karena bilangannya lebih besar. Tadi jadi bilangan dasarnya 18 dikali 20, terus dikali 7 maka hasilnya
50.400, sisanya 6389. Lalu 6389 itu dikali berapa? Bilangan dasarnya itu 18 sama 20. Dikali 17 itu hasilnya 120. Sisa 269. 269 itu agak kecil ya bilangannya, jadi ditulislah bilangan dasarnya 20 saja. Jadi 20 kali berapa yang hasilnya mendekati 269. Jadi 13 dikali 20 hasilnya itu 260. Sisanya 9. Lalu ditulislah 9. Lalu lambangnya seperti ini. Lambang bilangan maya, garis itu sama dengan 5, lalu titik itu sama dengan 1, 2. Jadi yang dilambangkan itu hanya angka depannya aja, angka 7, 17, dan 13. 7 itu 5 sama 2, lalu 17 itu 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 2, jadi 17. Lalu 13 itu 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 3, jadi 13. Lalu 9 itu dilambangkan dengan titiknya 4, lalu garisnya 1. Untuk soal yang kedua yaitu tuliskan bilangan kompleks Z sama dengan negatif 5 ditambah 5i dalam bentuk polar dan euler. Penyelesaian. Dalam gambar negatif 5 itu sebagai X dan 5 sebagai Y. Digambarkan seperti ini dan memiliki titik potong A yaitu negatif 5,5. Lalu kita cari dulu R-nya memakai rumus Pitagoras. Nah, rumus Pitagoras itu yaitu R sama dengan akar X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2. Jadi sama dengan akar negatif 5 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2. Sama dengan akar 25 ditambah 25. Jadi akar 50. Hasilnya yaitu 5 akar 2. Karena pada gambar terdapat pada kuadran 2, maka cos alfa bernilai negatif dan sin alfa bernilai positif. Lalu kita cari dulu cos alfa. Nah, cos itu samping miring. Jadi sampingnya itu negatif 5 per 5 akar 2. Nah, kita rasionalkan karena penyebutnya berbentuk akar dan lawan dari positif itu negatif. Jadi negatif 5 akar 2 per negatif 5 akar 2 sama dengan negatif 25 akar 2 per 50. Karena cos alfa itu negatif, maka kita tuliskan negatif. Negatif dalam kurung negatif 1 per 2 akar 2. Maka hasilnya menjadi 1 per 2 akar 2. Nah, lalu kita cari sin alfa, yaitu sin itu samping per miring, depan per miring, yaitu 5 per 5 akar 2. Lalu kita rasionalkan menjadi negatif 5 akar 2 per negatif 5 akar 2. Jadi hasilnya negatif 25 akar 2 per negatif 50. Hasilnya yaitu 1 per 2 akar 2. Setelah diketahui cos alfa dan sin alfa, yaitu mencari bentuk polar dan euler. Argumen alfa dihitung dengan sinus. Sin alfa sama dengan 1 per 2 akar 2 pada kuadran 2. Jadi sudutnya tumpul, maka alfa sama dengan 135 derajat. Alfa sama dengan 3 per 4 pi. Nah, untuk bentuk polarnya itu R dikali cos alfa ditambah I sin alfa. Jadi 5 akar 2 dikali cos setengah akar 2 ditambah I setengah akar 2. Jadi negatif 5 ditambah 5I sama dengan 5 akar 2 dikali cos 3 per 4 pi ditambah I sin 3 per 4 pi. Lalu bentuk eulernya yaitu E pangkat Z sama dengan E pangkat X ditambah YI. Sama dengan E pangkat X dikali E pangkat YI. Sama dengan E pangkat X dikali cos Y ditambah I sin Y. Jadi 5 akar 2 dikali cos 3 per 4 pi ditambah I sin 3 per 4 pi. Maka hasilnya jadi 5 akar 2 E pangkat I 3 per 4 pi.
Untuk soal yang nomor 3, misalkan operasi tambah dan kali dalam sistem bilangan real didefinisikan sebagai berikut. A tambah B sama dengan 2A dikurangi B ditambah 5. 2 dikali B sama dengan A dikurangi 2B ditambah AB. Tentukan unsur invers tambah dan kali. Penyelesaiannya, yang pertama A tambah B sama dengan 2A dikurangi B ditambah 5. Nah, rumus identitasnya yaitu A tambah P sama dengan A. B itu bisa diganti dengan P atau bisa dengan huruf apa saja. Nah, jadi 2A dikurangi P ditambah 5 sama dengan A. Negatif P sama dengan A dikurangi 2A dikurangi 5. Negatif P sama dengan negatif A dikurangi 5. P sama dengan A tambah 5. Nah, kita cari inversnya, yaitu invers itu dilambangkan dengan I. Nah, A ditambah I sama dengan P. Lalu 2A dikurangi I ditambah 5 sama dengan A tambah 5. Negatif I sama dengan A ditambah 5 dikurangi 2A dikurangi 5. Negatif I sama dengan negatif A. Jadi I sama dengan A. Lalu yang kedua, A dikali B sama dengan A dikurangi 2B ditambah AB. Nah, rumus identitasnya yaitu A dikali Q sama dengan A. B itu bisa diganti dengan Q atau bisa dengan huruf apa saja. Nah, A dikurangi 2P ditambah 2Q sama dengan A. Negatif 2Q ditambah AQ sama dengan 0. A dikali negatif 2 ditambah A sama dengan 0. Q sama dengan 0 per negatif 2 ditambah A. Jadi Q sama dengan 0. Lalu kita cari inversnya. Nah, invers dilambangkan dengan huruf I. Jadi, A dikali I sama dengan Q. A dikurangi 2I ditambah AI sama dengan 0. Negatif 2I ditambah AI sama dengan negatif A. I dikali negatif 2 ditambah A sama dengan negatif A. Jadi, I sama dengan negatif A per A dikurangi 2. Untuk soal yang keempat, hitunglah BDTE basis 15 dibagi TP basis 15. Lalu PT BDT basis 14 dibagi B29 basis 14. Lalu ubahlah 0,87 ke dalam basis 13. Penyelesaian. Yang pertama, BDTE basis 15 dibagi TP basis 15. TP kali berapa yang hasilnya mendekati BDTE, dihasilkanlah TP dikali T, itu hasilnya 130 dalam basis 15, 8, 10, lalu 10-nya disimpan di bawah T, 8-nya disimpan dulu. Lalu TP dikali T itu 169 ditambah 8 yang tadi disimpan. Jadi hasilnya 177 dalam basis 15, 11, 12. 11 dilambangkan B dan 12 dilambangkan D. Dikurangi E, kita turunkan, lalu T dikurangi P itu 3 dan BD dikurangi BD, hasilnya 0. Lalu 3E dibagi TP itu tidak bisa, maka kita tambahkan 0 di samping 3E. Lalu di atasnya ditambah koma. Jadi 3E0 dibagi TP basis 15 dihasilkanlah 4. Lalu 4 dikali TP yaitu 40 dalam basis 15. 2, 10. 10 disimpan di bawah 0 dan 2 disimpan dulu. TP dikali 4 hasilnya 52 ditambah 2 jadi tadi disimpan jadi 54 dalam basis 15 yaitu 39. 39 dikurangi 0 dikurangi P5. Mengapa 5? Karena 0-nya pinjam ke E1. 1 itu bernilai 15 karena ini terdapat dalam basis 15. Jadi satunya 15. Jadi 15 dikurangi 10 hasilnya 5. E itu 14. Udah dipinjam 0 berarti jadi 13. 13 dikurangi 9 hasilnya 4. 45 dibagi TP tidak bisa, jadi ditambahkan 0, jadi 450 dibagi TP. TP dikali 4 lagi hasilnya 39P, kurangi 0, kurangi P, itu tidak bisa, jadi minjam ke 51.
Jadi dalam basis 15 itu 15 dikurangi P hasilnya 5 jadi 4. 4 pinjam ke sini 1 jadi 15. 15 ditambah 4 itu jadi 19. 19 dikurangi 9 hasilnya 10. Jadi sisanya P5 basis 15. Jadi hasil dari BDTE basis 15 dibagi TP basis 15 itu T,44 basis 15. Lalu yang kedua, PT BDT basis 14 dibagi B29 basis 14. Yaitu PT BDT basis 14 dibagi B29 basis 14 itu B29 dikali berapa yang hasilnya mendekati PT BDT basis 14 dihasilkanlah B29 dikali T. 9 dikali T yaitu 117 dalam basis 14, 8, 5. 5 disimpan di bawah D. 2 dikali T, 26 ditambah 8, 34 basis 14 sama dengan 26. 6-nya disimpan di bawah B, lalu B dikali T, 143 ditambah 2, 145 basis 14, 10. 10 dilambangkan P. P dan 5 disimpan di bawah PT dikurangi T diturunkan, D dikurangi 5, 7. B dikurangi 6, 5. T dikurangi 5, 8. B57T dibagi B29 basis 14. Hasilnya P jadi mendekati hasil dari 857T. 9 dikali P, 90 dalam basis 14, 66. 6-nya disimpan di bawah T. 2 dikali P, 20 ditambah 6, 26. Basis 14, 1, 12. 12 dilambangkan D dan disimpan di bawah 7. B dikali P, 110 ditambah 1, jadi 111 basis 14, 7, 13. 13 dilambangkan T dan 7T disimpan di bawah 85 dikurangi T dikurangi 6, 7. 7 dikurangi D, 9. Karena 7-nya minjam ke 5, 1. Ya jadi hasilnya 4 minjam ke 8, 1. Jadi hasilnya 5. Ini habis 597 dibagi B29 itu gak bisa, jadi ditambahkan 0 dan di atas ditambahkan koma. 5970 dibagi B29 basis 14 dihasilkanlah 7. 9 dikali 7, 63 basis 14 P7. 7 disimpan di bawah 0. 2 dikali 7, 14 ditambah 4 jadi 18 basis 14, 1, 4. 4 disimpan di bawah 7. B dikali 7, 7 ditambah 1 jadi 78 basis 14, 5, 8. Lalu dituliskan 58 di bawah 59 dikurangi 0 dikurangi 7. Gak bisa minjam ke 7, 1. Jadi 14 dikurangi 7 jadi 7. Ini jadi 6. 6 dikurangi 4, 2. 9 dikurangi 8, 1. 127 dibagi B29 bisa jadi ditambah 0. Lagi dikalikan B29 dikali 1 hasilnya B29 dikurangi hasilnya 545 basis 14 sisanya. Jadi PT BDT basis 14 dibagi B29 basis 14 hasilnya TP,71 basis 14. Selanjutnya, ubahlah 0,87 ke dalam basis 13. 0,87 sama dengan, karena basis 13, maka dikali 13 per 13. Semuanya sampai jadi angka yang berulang hasilnya. 0,87 dikali 13 per 13 sama dengan 11,31 per 13. Sama dengan 11-nya ke 13 ditambahkan 0, jadi 0,31 per 13. 0,31 masih ada nolnya, jadi dijabarkan lagi. 0,31 per 13 dikali 13 per 13 sama dengan 4,03 per 13 pangkat 2. Mengapa 13 pangkat 2? Kan ini 13 per 13. Semakin ke bawah pangkatnya semakin bertambah. Ditambah 0,3
Ya, jadi ditambah 0,03 per 13 pangkat 2. Dijabarkan lagi. 0,03 per 13 pangkat 2 dikali 13 per 13 sama dengan 0,39 per 13 pangkat 3 sama dengan 0 per 13 pangkat 3 ditambah 9-nya jadi 0,39 per 13 pangkat 3. Terus sampai ke bawah dan menghasilkan angka berulang. Jadi hasilnya 0,87 dalam basis 13 adalah 0,B4050BPP 3682615789 Untuk soal yang nomor 5, yaitu A. Gunakan teori binom untuk menjabarkan X dikurangi 3Y pangkat 10, dan B. Tentukan suku ke-9 dari 3X tambah Y pangkat 15. Penyelesaian dari soal A. Gunakan teori binom untuk menjabarkan X dikurangi 3Y pangkat 10. Diketahui A sama dengan X, B sama dengan negatif 3. Hasilnya kita lihat jika kita berjalan dari suku pertama menuju suku terakhir, maka si X itu atau A turun 1-1 dan B naik 1-1. Dilihat dari mana ini pangkatnya dari hasil penjabaran faktorial yang X itu dari bawah 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 pangkatnya. Kalau B pangkatnya dari atas 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hasil dari ini 10. Dari mana 10? Dari mana 45? Dari mana 120? Itu jabaran faktorial 1, 10, 45, 120, 210, 252, 210, 120, 45, 10, dan 1. Sudah gitu dihasilkan lalu dikalikan 10 dibagi negatif 3. Kalau ada pangkat dari si B, dipangkatkan dulu negatif 3-nya, setelah dikalikan semua, hasilnya menjadi X pangkat 10 dikurangi 30 X pangkat 9Y ditambah 405 X pangkat 8Y pangkat 2 dikurangi 3240 X pangkat 7 Y pangkat 3 ditambah 17010 X pangkat 6 Y pangkat 4 dikurangi 61236 X pangkat 5 Y pangkat 5 ditambah 1539090 X pangkat 4 Y pangkat 6 dikurangi 262440 X pangkat 3 Y pangkat 7 ditambah 295245 X pangkat 2 Y pangkat 8 dikurangi 1968830 X Y pangkat 2 ditambah 59049 pangkat 10. Penyelesaian dari soal B, tentukan suku ke-9 dari 3X tambah Y pangkat 15. Diketahui N sama dengan 15. Nah, N-nya itu pangkat ya, jadi koefisien suku ke-9 sama dengan per suku ke-9 itu 8, jadi 15, 8. Sama dengan 15 faktorial per 8 faktorial dikali 7 faktorial. Jadi 15 dikali 14, dikali 13, dikali 12, dikali 11, dikali 10, dikali 9, dikali 8, per 8 dikali 7, dikali 6, dikali 5, dikali 4, dikali 3, dikali 2, dikali 1. Hasilnya 324, 32400 per 5040. Jadi 6435, 3X pangkat 7, Y pangkat 8. Jadi 6435 dikali 2187, X pangkat 7, Y pangkat 8. Jadi hasilnya adalah 14073345, X pangkat 7, Y pangkat 8. Terima kasih, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.